Firman-Mu dah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Terang bagi jalanku, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Entahkan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dikenyangkan dengan segala yang baik Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, kami layak mendapatkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami, segala pikiran kami Tuhan, kekuatan kami yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Senang sekali kita beribadah. Tentunya sebuah hal yang paling menyenangkan di akhir tahun itu adalah kita akan memasuki apa? Natal. Nanti rencananya kita ke Natal di tanggal 22 hari Selasa di BTC, didoain. Nah, tentunya kenapa Natal itu membahagiakan? Karena lahirnya Sang Juru Selamat. Karena semua orang membutuhkan Juru Selamat. Lahirnya Sang Penebus dosa. Semua orang punya masalah dengan dosa. Enggak ada yang punya masalah dengan dosa. Tapi ada yang sadar dia orang berdosa, ada yang enggak sadar kalau dia orang berdosa. Nah, repot tuh. Kalau yang tipe kedua, mau Yesus datang, mau Yesus lahir, mau Natal, mau apa ya, podo wae, seperti itu. Nah, kenapa membahagiakan? Natal itu membahagiakan karena kita mendapatkan kasih Allah yang begitu besar. Dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan ini berhubungan juga dengan perkataan upah dosa adalah maut, kebinasaan. Binasa tidak secara fisik, tapi binasa kehilangan masa depan, kehilangan harapan, kehilangan ya banyak hal. Sehingga hidupnya menjadi seperti pernah lihat kalau di bandara itu suka ada pengarah angin yang kalau ditutup angin dia kencang, dia bisa muter kemana-mana. Nggak jelas. Nah, kita harus bersyukur karena apa? Setiap kita, baik itu orang berdosa, baik itu orang yang kudus, yang mengaku kudus mungkin ya seperti begitu, siapa aja itu mendapatkan kasih Allah. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini, dunia kasih Allah tuh dia nggak bilang untuk orang percaya, dia nggak bilang untuk orang Chinese, untuk orang India, untuk orang Batak, tapi untuk dunia.
Siapapun di dunia ini berhak mendapatkan kasih Allah. Makanya dikaruniakannya anaknya yang tunggal, tapi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, ada kata setiap orang yang percaya, ada kewajiban untuk percaya. Kita mendapatkan hak kasih anugerah Tuhan, tapi kita punya kewajiban untuk percaya bahwa Yesus itu hadir memang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi kita punya hak dikaruniakan kasih yang besar dengan anak tunggal Yesus Kristus. Kewajiban kita adalah percaya bahwa Yesus itu memang diberikan buat kita, Dia hadir untuk kita, agar apa? Kita lolos dari penghakiman. Nah, banyak kita, kenapa kita seperti merasa dihakimi? Saya banyak ketemu orang, waduh, hidupnya selalu terikat dengan kepahitan. Narkobanya udah bebas, seksnya udah bebas, nyolongnya udah bebas, tapi kepahitannya tidak bisa bebas, masih terikat. Karena apa? Dia nggak tahu hak dan kewajibannya. Dari lahir Kristen, orang tua ajak ke gereja, ke sekolah minggu. Kalau orang Batak ada CD, katekisasi, atau semua segala macam. Ikut pemuritan. Tapi kalau kepahitan nggak bisa dilepaskan, hidupnya akan tetap binasa. Nah, ini sebuah kekejian yang terjadi karena apa? Ketika kita hidup dengan kepahitan, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Jadi barang siapa percaya, dia udah merdeka. Tetapi bagi siapapun yang tidak percaya, yang ada di ruangan ini, yang dikasih Kristus, tidak percaya kepada Yesus, dia telah ada di dalam hukuman. Kalau orang ada dalam hukuman, hidupnya itu seperti apa kira-kira? Terkungkung. Nah, terbatasi semuanya. Mau makan enak, makan gak enak. Waduh, saya di Timika kemarin itu hari pertama aja disuguhin seafood, karaka ini apa, abang mau makan apa gitu. Tiap makan enak. Cuman kan saya punya ikatan, saya punya gula, saya punya jadi nggak boleh nggak semerdeka begitu. Ya dicip-cip aja dikit. Nah, jadi kenapa kita seperti hidup terbatasi, seperti nggak punya masa depan, sepertinya dunia ini sadis dan kejam, karena kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia apa? Lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Di sini dibilang Kristus sudah datang menyelamatkan, tapi manusia lebih memilih berbuat jahat.
lebih menyukai kegelapan. Kenapa? Balik yang tadi saya bilang, sudah menghakimi dirinya sendiri dengan kepahitan itu. Sehingga akan sulit, mau model bagaimana juga akan tetap menjadi orang yang terbatas. Mau punya duit banyak, mau bikin usaha, saya punya klien, mungkin besok datang klien rawat jalan saya. Dia punya usaha, punya toko, jual bahan sol sepatu, bahan jaket, pokoknya bahan-bahan begitu. Tapi dia nggak sanggup mengerjakannya. Dia nggak bisa mengerjakannya. Padahal dari kecil dia di toko itu, bareng papinya. Karena apa? Dia kepahitan sama papinya. Jadi bukan dia nggak bisa, tapi karena dia pahit, ya sulit menerima. Padahal hari gini siapa yang nggak mau punya usaha? Ada gitu yang hari ini pengen hidup begini-begini? Nggak ada. Semua orang sedang berlomba untuk menjadi yang terbaik menurut potensinya. Nah, menjelang Natal ini apa yang ada dalam pikiran kita mengenai Kristus itu? Atau tidak ada sama sekali? Ataukah kita merasa kok saya nggak seperti orang lain, nggak mengalami Kristus? Saya nggak mengalami terang itu. Saya hidup terus dalam kegelapan. Apakah benar-benar Kristus itu memberi perubahan dalam kehidupan saya? Karena jelas sekali ya, tentang kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama. Bahwa setiap manusia akan mendapatkan berkat yang istimewa, yaitu akan lahir seorang bayi yang dikandung oleh darah Maria, dan dia akan disebut dengan namanya Immanuel, Allah yang akan menyertai kita sepanjang masa. Soal menyelamatkan, dia menyelamatkan pasti. Tapi get the point pertama adalah dia menghalau ketakutan. Jadi kalau siang hari ini engkau memiliki ketakutan dalam kehidupanmu, engkau memiliki hal-hal yang mengganggu dalam kehidupanmu, kejar Kristus. Hadirkan Kristus. Orang terang. Orang butuh terang karena gelap. Jalan di kegelapan tuh mengerikan. Saya kalau malam ya naik pesawat, saya kan berangkat jam 11 malam waktu itu ya, jam 11 malam dulu. Itu gelap kan di atas, ngeliat hitam gitu. Yang duduk sebelah saya juga hitam juga gitu kan. Wah, gelap. Saya ngebayangin coba gitu. Gila. Ini kalau dalam keadaan kondisi malam ini gelap, udah gitu pesawat jatuh, pasti kan di laut itu gelap. Wah gimana ya, semua gelap. Nah, untuk bisa menerangi, menenangkan saya perlu apa? Di pesawat itu? Doa, lampu cetak. Nah boleh dong. Saya perlu percaya bahwa saya punya pilot yang terbaik. Saya naik pesawat yang terbaik. Saya harus mengalahkan ketakutan saya dengan percaya bahwa yang terbaik itu yang sedang saya kendarai. Nah, demikianlah dengan Kristus. Karena dia menghalau ketakutan, dia adalah yang terbaik yang harus kita miliki. Jadi Natal itu bukan sekedar Natal tiap tahun Natal, enggak. Tapi Natal itu punya sebuah arti bahwa ketakutan
akan kegagalan, ketakutan akan hidup terus dalam kepahitan, ketakutan akan tidak punya masa depan, itu yang diinjak-injak oleh Kristus. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengalami apa yang namanya damai sejahtera, sukacita, kita akan mengalami semua segala hal yang baik. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini. Ini semua apa yang Tuhan sediakan itu punya tujuan dan penting bagi diri kita. Penting, sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena kita ini orang yang sudah merasa nggak penting. Sering mungkin, aduh nggak penting banget ya. Ngapain sih gua harus hidupnya nggak penting. Kristus datang membuat kita menjadi penting kembali. So Natal bukan hanya sekedar pohon Natal. Natal bukan hanya sekedar baju baru. Tapi Natal adalah kemenangan. Katakan kemenangan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Jadi rugi kalau kita tahu itu, tapi kita nggak ngalamin. Yang ngalamin orang lain, rugi. Saya gini, saya tahu surga menyediakan apa buat saya, tapi saya nggak ngalamin itu. Orang lain ngalamin, wah, buat saya itu rugi. Karena yang disediakan Tuhan bagi setiap kita adalah sama. Tuhan nggak bicara masa lalu, Tuhan bicara masa datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau bilang bahwa kejar kehadiran Kristus dalam kehidupan. Dia memberi kemenangan. Dia menghalau ketakutan dalam kehidupanmu. Dia juga yang akan menyelamatkan engkau sampai kepada tujuannya dia, keinginannya dia. Jadi bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tapi dia akan menyelamatkan engkau dari segala hal yang akan mengganggu engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita masuk perjamuan kudus. Mari dibagi.